AJ Lee dibanting keras sama Becky Lynch. John Cena takut sama Brock Lesnar. LA Knight balas dendam ke Jey Uso. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 16 September 2025. Raw hari ini dibuka dengan Jey Uso yang lagi ribut sama LA Knight. Adam Pearce sampai harus bawa security biar mereka nggak baku hantam dari awal. Terus tiba-tiba John Cena masuk ke arena. Cena ngomong jujur banget ke fans. Dia cerita soal masa lalunya di Springfield College, gimana jadi offensive lineman di football ngajarin dia soal jatuh, bangkit lagi, terus ulangin lagi. Tapi semua cerita itu ujung-ujungnya cuma buat satu poin. Minggu ini di WrestlePalooza, John Cena lawan Brock Lesnar. The Beast lawan apa yang dia sebut the last real champion. Cena juga nggak bohongin fans, dia belak-belakan bilang takut sama Lesnar. Dia bilang sisa penampilannya cuma tinggal 6 kali lagi, dan kalau mikir logis dia harusnya bilang nggak ke Brock. Tapi dia bilang iya karena untuk para fans, karena dia dibangun di atas hustle, loyalty, dan respect. Cena janji bahkan kalau gagal pun dia nggak akan mundur. Promo klasik dari John Cena. Jago banget ngomongnya. Aku kira bakal ada orang yang muncul buat bilang kalau Cena nggak punya peluang menang lawan Brock Lesnar, tapi ternyata nggak ada. Backstage, Jey Uso sama LA Knight masih ribut aja. Adam Pearce lagi-lagi harus turun tangan. Knight bilang dia pengen lawan Bronson Reed atau Bron Breakker. Terus nyebut punya partner tepat buat itu, Jimmy Uso. Tapi Jey langsung nggak setuju. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Roxanne Perez lawan Lyra Valkyria. Pertandingannya keras, Lyra masih kelihatan kesakitan karena cedera punggungnya. Raquel Rodriguez coba gangguin di awal tapi ketahuan sama wasit dan langsung diusir. Itu bikin Lyra dapat momentum. Bisa nahan Roxanne pakai crossface dan akhirnya bantingkan Nightwing Slam untuk memenangkan pertandingan. Tapi habis itu Raquel nyerang Lyra dari belakang, Roxanne pun kasih pop rocks. Terus Bayley datang dan ngehajar Roxanne dan Raquel sekaligus peluk-pelukin semua orang. Kemenangan yang penting banget buat Lyra Valkyria. Belakangan dia tuh lagi kayak hilang arah dan habis kalah-kalah juga. Walaupun agak aneh kalau dia cuma tukeran menang dan kalah, tapi at least dia balik ke jalur yang benar. Cuma jelas fokus utamanya tetap ada di Bayley. Arah karakternya bakal kemana? Well, aku juga belum tahu. Terus ada kontrak signing buat WrestlePalooza antara Stephanie Vaquer sama Io Sky. Awalnya sopan, profesional, Asuka nongol, bikin ribut dan akhirnya Vaquer dijadwalkan buat lawan Kairi Sane di Raw hari ini. Habis itu ada Kofi Kingston lawan Penta. Sebelum match, The New Day dan Grayson Waller sempat nge-trash talk Adam Pearce sama Penta. Tapi matchnya sendiri gila sih. Cepet, keras, penuh chaos. Kofi sempat dominasi, bahkan ngiket topeng Penta ke tali ring terus nendangin dia. Tapi Penta bangkit, hujanin tendangan dan meskipun Woods sama Waller coba ganggu, Penta berhasil kasih springboard Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Sama kayak Lyra Valkyria, Penta butuh banget kemenangan ini. Soalnya momentumnya tuh lagi nggak ada, sementara buat The New Day masih terasa kayak nggak jelas arahnya lah. Udah lama banget gitu terus. Backstage, Jey Uso lagi teleponan sama seseorang, rahasia banget. Jimmy nyamperin dan langsung bilang, ubah nadamu Jey, soalnya nggak ada ulah fala di lehermu. Lanjut, Seth Rollins sama Becky Lynch bareng-bareng masuk ring. Seth muji istrinya habis-habisan, tapi fans malah ngebu. Bahkan teriakin nama AJ Lee, dan pada raja, AJ Lee nongol bareng si Empang. Pang langsung ngerosting Rollins dan Becky, manggil mereka itu lelucon, ngejekin ego mereka. AJ juga ngelawan Becky dengan sindiran pedas soal bukunya Becky. Becky balik nyerang personal, bilang AJ itu liability dan janji bakal hancurin wajahnya di WrestlePalooza. Saya juga nambahin, bilang AJ harus sering-sering berdoa biar Pang gak ninggalin dia pas keadaan lagi susah kayak waktu Pang ninggalin WWE. AJ balas dengan tamparan ke Seth. Becky nggak terima, diam-diam kasih manhandle slam ke AJ dan segmen pun ditutup dengan Seth dan Becky berdiri tegak sambil ciuman.
Aku suka banget sama segmen ini. Semua punya poin yang kuat. Seth Rollins dan Becky Lynch sempat bikin fans mikir mereka nggak satu suara, tapi ternyata mereka yang outsmart para babyface. Eksekusi segmennya top. Ada interview Dominic Mysterio sama Byron Saxton. Dom sombong banget, nyebut dirinya itu Mega Intercontinental Champion. Tapi tiba-tiba ada chaos lagi, kamera pindah ke ruangan lain. Ternyata The New Day lagi nyerang Penta pakai kursi sebelum dipisahin sama official. Lanjut, Get Dragon Lee lawan El Grande Americano. Dari awal, Lee udah langsung nyerang pakai dropkick, hurricanrana, dan dive keluar ring. Grande balas dengan power move, bahkan hampir ngerobek topengnya Lee. Terus tiba-tiba muncul Americano yang lain. Terus muncul satu lagi, ada 3 Americano. AJ Styles akhirnya nongol buat bantu tapi udah kacau. Distraksinya kebanyakan, wasit kehilangan kontrol dan akhirnya Grande ngunci neckrank yang bikin Dragon Lee tap out. 3 Americano ini kemudian pose ala meme Spider-Man. Pertandingannya seru banget. Jalan cerita El Grande Americano ini bikin penasaran sih. Dari awal satu orang diganti, terus sekarang jadi banyak cloningan. Menarik, tapi kayaknya kita masih bakal lama nunggu siapa dalangnya. Di backstage, Lyra Valkyria coba bilang makasih ke Bayley, tapi Bayley malah kedengeran ngomong sendiri di locker room. Lyra nanya, Bayley langsung meledak. Teriak nyuruh Lyra jangan ikut campur, bahkan manggil Lyra idiot. Terus dia kabur. Rhea Ripley juga nongol, nyamperin Stephanie Vaquer di backstage. Dia bilang siapapun yang bawa pulang gelar akhir pekan nanti, ujung-ujungnya harus hadapin Mami. Vaquer santai aja, siap lawan siapapun. Langsung aja ke match antara Vaquer lawan Kairi Sane. Pertandingannya cepat, intens, dan saling serang habis-habisan. Double foot stomp dari top rope hampir bikin dia menang, tapi Vaquer nunjukin kenapa dia berbahaya banget. Nahan semua serangan dan akhirnya kasih SVB untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Asuka sempat mau hajar Vaquer tapi Io Sky datang buat nenangin situasi. Aku suka pertandingannya. Stephanie Vaquer butuh kemenangan menjelang title match di WrestlePalooza, jadi pas banget. Tapi aku kasih kredit juga buat Kairi Sane, ekspresi dan mannerism dia belakangan tuh luar biasa. Plus matchnya juga emang selalu bagus. The Vision nongol di backstage. Bronson Reed sama Bron Breakker kasih promo soal penghancuran. Reed bilang Bron itu anjing buas yang dilepas dan mereka janji bakal gila siapapun, termasuk Jimmy Uso dan LA Knight. Sementara itu, El Grande Americano diwawancara sama Byron Saxton. Isinya sombong, ngejekin Stupido, dan tetap gak kasih jawaban soal siapa sih rekan-rekan bertopengnya yang lain itu. Di sisi lain, The Judgment Day lagi rayain Dominic yang pegang 2 gelar. Tapi Finn Balor nggak seneng kalau Dom deket-deket sama Americano. Jadi curiga Americano ada maunya. Tapi tiba-tiba Rusev nongol, bilang dia yang bakal jadi next Intercontinental Champion. Waktunya main event. The Vision lawan Jimmy Uso dan LA Knight. Jimmy dan LA tampil agresif, ada double clothesline, hip attack, ada stomp. Tapi begitu Reed dan Breakker dapat momentum, itu brutal banget. Kasih suplex, splash, hantaman keras ke arah Jimmy. Akhirnya LA Knight bisa masuk dengan hot tag, kasih neck breaker, clothesline sampai elbow drop dari top rope. Tapi The Vision balikan keadaan. Reed kasih Jagged Edge untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Reed nahan Jimmy buat Breakker nge-spear Big Jim setengah mati. Jey Uso akhirnya keluar bawa kursi, hajar The Vision sampai bersih. Mereka bertiga pun udah kelihatan damai, tapi pas Jey lengah, LA Knight malah kasih blunt force trauma ke dia. Dan Raw hari ini pun ditutup dengan LA Knight berdiri di atas Jey Uso yang tumbang. Hasilnya emang udah bisa ditebak sih, tim dadakan gak mungkin ngalahin tim heel yang top. Yang penting di sini tuh The Vision kelihatan kuat, tapi hubungan antara LA Knight sama The Usos makin runyam. Kayaknya ini bakal ngarah jadi match di Australia bulan depan dan minggu ini jelas step ke arah sana. Oke, secara keseluruhan aku lumayan suka sama Raw hari ini. Build menuju acara premiumnya kerasa banget dan semua match dapat waktu yang lumayan. Wrestlingnya juga oke, tapi fokusnya jelas buat naikin hype ke WrestlePalooza. Aku pribadi malah jadi makin excited. Buatku sih Raw hari ini itu sukses. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.
Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.